beberapa hari ini kok kayaknya Pak Nadi itu banyak pikiran. Sedang memikirkan apa Pak? Ini berkaitan dengan pembayaran atau pembiayaan dari anak-anak SMPI Al-Habibin Boyolali yang biasanya itu untuk penagihan itu ditagihkan secara massal atau menyeluruh. Tapi karena ini terkendala oleh WhatsApp web yang dibatasi, maka untuk penagihan ke orang tua itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi itu yang membuat Pak Nadi itu banyak berpikir gitu ya Pak. Ya. Nah, kira-kira dari pertemuan kita ini itu harapan yang diharapkan Pak Nadi itu apa? Misalnya tujuan dari pertemuan kita itu apa Pak? Yang Pak Nadi harapkan? Ya, harapan saya itu berkaitan dengan biaya atau penagihan ke orang tua itu dapat dilaksanakan dengan sebaiknya seperti sedia kala, sehingga orang tua itu dapat mengetahui tagihan berapa yang harus dibayar ketika awal bulan. Jadi seperti bulan-bulan sebelumnya, sebelum ada pembatasan WA, karena kita untuk penagihan itu awalnya kan hanya menggunakan WhatsApp web itu massal gitu. Jadi Pak Nadi inginnya setelah pertemuan kita ini Pak Nadi itu istilahnya punya jalan keluar gitu ya Pak ya, terhadap permasalahan yang sekarang ini sedang Pak Nadi hadapi terkait dengan tagihan siswa tadi ya Pak. Nah terus kemudian ini Pak, selama ini kekuatan atau istilahnya itu hal yang Pak Nadi miliki itu apa untuk bisa mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi itu, untuk sementara ini ada 3 hal. Yang pertama dengan menggunakan WhatsApp tetapi secara pribadi, jadi antara orang tua dengan admin itu bisa dilaksanakan. Terus yang kedua dengan cara email orang tua, jadi orang tua dikasih email, nanti untuk penagihannya dengan email itu bisa digunakan dengan email secara massal, jadi secara menyeluruh. Yang ketiga adalah memberikan informasi ke wali kelas, jadi admin mendata siswa yang ada tagihan untuk selanjutnya dikasihkan ke wali kelas sehingga wali kelas bisa menyampaikan ke orang tua. Gitu. Berarti kan secara IT, kemampuan IT itu kan sebenarnya kan Pak Nadi sudah punya ya Pak ya, terkait misalnya nanti kalau secara email itu bagaimana, terus kemudian menjalin komunikasi juga dengan wali kelas itu kan sudah terbiasa ya Pak ya. Dan Pak Nadi istilahnya kan punya kekuatan di bidang IT sama kekuatan dalam hal komunikasi. Nah kemudian ini Pak, strateginya tadi kan sebutkan ya, strateginya kan ada 3, bisa diulang lagi Pak yang 3 strategi. Yang pertama tadi ya menggunakan WhatsApp tapi secara individu, maksudnya ke orang tua secara langsung, tidak dengan massal, jadi admin langsung ke orang tua. Yang kedua dengan cara email, jadi orang tua punya email ataupun anak itu punya email masing-masing, sehingga kita bisa menagihkan seperti WhatsApp itu tapi dengan cara email secara massal. Yang ketiga adalah mendata anak-anak yang masih mempunyai tagihan, didata, lalu data tersebut disampaikan ke wali kelas, data seperti Excel itu. Jadi anak ini tagihannya ini, terus anak ini berapa tagihannya, itu nanti disampaikan ke wali kelas. Gitu. Menurut Pak Nadi sendiri dari 3 strategi tadi itu kira-kira yang paling strategis yang mana? Yang paling strategis adalah lewat wali kelas, karena kita bisa dibantu wali kelas sehingga wali kelas di tanggal awal bulan atau tanggal 1 sampai 5 itu bisa disampaikan ke orang tua, diingatkan bahwa ini tanggal 1 mohon orang tua untuk bisa menunaikan kewajibannya berkaitan dengan biaya sekolah. Gitu. Terus kemudian tadi kan berarti mengajak sesama wali kelas ya Pak. Terus kemudian upaya untuk bekerja sama itu bagaimana Pak Nadi? Ya dengan wali kelas kita menjalin komunikasi sehingga
mungkin ada tagihan-tagihan tertentu atau mungkin ada tagihan besar sehingga harus ekstra, sehingga kita menagihkan ke wali kelas atau mungkin bisa ke kita jadi admin itu menjadi orang tua yang mempunyai tagihan yang biasanya yang lebih besar. Jadi dipilah-pilah yang sekiranya tagihannya masih bisa dibayarkan, maksudnya masih bulan itu, tapi ada tagihan yang 2 bulan belum dibayarkan atau 3 bulan atau 4 bulan, yaitu dipilah-pilah. Nanti kita bisa kerjasama dengan wali kelas ataupun kita bisa secara pribadi WhatsApp ke orang tua. Terus kemudian rencananya tadi yang strategi yang akan dilakukan itu kira-kira mau dilaksanakan kapan? Insya Allah itu saya laksanakan setiap hari. Setiap hari itu saya melakukan rincian. Jadi siapa saja siswa yang masih ada tagihan itu setiap hari saya share di grup wali kelas itu atau saya jadikan ke wali kelas, sehingga besoknya ataupun informasi itu bisa sampai ke orang tua. Gitu. Terus kemudian ini untuk mengetahui tingkat keberhasilannya itu butuh berapa lama Pak? Itu biasanya orang tua itu kalau sudah disampaikan itu biasanya responnya juga begitu cepat, sehingga biasanya seumpama hari ini disampaikan tagihannya, besok atau 2 hari itu biasanya informasi bisa disampaikan ke orang tua dan orang tua bisa membayar secara langsung maupun secara langsung. Berarti ini ya Pak, sebetulnya kendala tagihan tadi itu kan jadi karena ini ya kurang komunikasi tadi ya Pak ya, sehingga kan orang tua tidak mendapatkan informasi. Tapi sebetulnya ketika sudah didapat informasi, mereka tentu langsung membayar. Jadi ini nanti setelah ini, jadi Pak Nabi langsung ini ya, langsung melakukan action ya, kayak gitu. Terus kemudian untuk istilahnya ketika nantinya itu berhasil atau tidaknya itu butuh waktu kira-kira untuk ini Pak. Mungkin sebulan atau 2 bulan untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi tadi. Itu saya bisa menjamin untuk tagihan itu kira-kira ya 1 minggu mungkin bisa dilaksanakan dan mungkin bisa berhasil. Nanti mungkin 2 minggu sudah bisa disampaikan dan orang tua bisa komunikasi atau membayar ke sekolah. Oh gitu. Berarti ini ya Pak ya, sudah ada jalan keluar gitu ya Pak ya, untuk mengatasi permasalahan terkait dengan tagihan siswa yang mengalami kendala istilahnya kan tidak tepat waktu tadi ya Pak ya, dengan beliau kerjasama wali kelas dan nanti terus tiap hari update data tagihan seperti itu Pak. Oke Pak, semoga nanti segera berhasil ya Pak ya, karena kan memang tagihan itu kan istilahnya nyawanya sekolah seperti itu. Terima kasih Pak Rodi, semoga